Hey Barbie, can I come to your house tonight? Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by. Hai, kembali lagi di Kumulatif Media. Kali ini kita akan membahas tentang film yang lagi populer nih. Film live action Barbie yang tayang di tanggal 19 Juli 2023. Pertama kali dirilis pada tanggal 9 Maret 1959, boneka Barbie telah menemani masa kecil banyak anak perempuan dari berbagai generasi hingga saat ini ya. Gak cuma dalam bentuk boneka, Barbie juga merambah ke game, lalu ke film animasi sejak tahun 2001. Setelah sekian lama, akhirnya salah satu boneka terpopuler ini akhirnya dihidupkan menjadi live action dalam film Barbie. Film live action ini menampilkan banyak versi Barbie dan Ken sekaligus yang diperankan oleh Margot Robbie dan juga Ryan Gosling sebagai Barbie dan Ken protagonis. Film ini berkisah tentang stereotipikal Barbie yang tiba-tiba memikirkan kematian dan kehidupan indahnya seketika menjadi kacau. Untuk mengatasi masalahnya, Weird Barbie menyarankan stereotipikal Barbie untuk pergi ke dunia nyata untuk mencari jawabannya. Ken, versi Ryan Gosling yang begitu menyukai stereotipikal Barbie, diam-diam mengikuti Barbie pergi ke dunia nyata. I'm coming with you. Okay. Wow, this is the real world. What's going on? Why are these men looking at me? Yeah, they're also staring at me. Film ini bertema feminisme yang dikemas dengan cara konyol dan absurd. Kamu yang nonton video ini pasti udah pernah lihat trailernya Barbie kan? Dan pastinya kamu juga tahu kalau film ini tuh menampilkan suatu realitas alternatif bernama Barbie Land yang menjadi tempat tinggal untuk berbagai jenis Barbie dan Ken. Menariknya di film ini para Barbie dan Ken dibuat sadar tentang keberadaannya di dunia nyata. Bahkan mereka tahu cara untuk pergi ke dunia nyata. Dari situ aja kamu mungkin udah bisa membayangkan betapa absurdnya film ini. Keabsurdan yang diterapkan dalam film Barbie ini jelas menjadi elemen komedi yang sangat tepat ya jika diterapkan kepada karakter yang berasal dari Barbie Land. Namun yang cukup mengganggu adalah ketika para petinggi metal yang merupakan karakter dari dunia nyata malah dibuat makin absurd. Apalagi karakter CEO Metal yang hadir dengan motif yang kurang jelas. CEO Metal nih awalnya dibuat seakan-akan menjadi villain dalam film ini, sampai dia mengejar Barbie hingga ke Barbie Land. Namun seiring berjalannya waktu, motif villainnya CEO Metal hilang begitu saja karena ada karakter lain yang menjadi villain yang sesungguhnya. Nah, begitu tiba di Barbie Land, kehadiran CEO Metal dan anak buahnya tidak memberikan dampak yang berarti pada cerita film. Kayaknya sih keberadaan mereka cukup seperti formalitas aja ya untuk menyertakan Mattel, perusahaan yang memproduksi Barbie di film. Gak cuma sekedar film komedi, Barbie hadir sebagai satir untuk mengangkat berbagai isu yang berhubungan dengan feminisme. Ditambah lagi dengan isu hubungan tentang ibu dan anak. Namun dengan durasi yang hanya 1 jam 54 menit, rasanya kayak terlalu banyak aja hal yang terjadi dalam satu film tersebut. Apalagi ketika memasuki pertengahan hingga akhir film, semua kayak terasa tergesa-gesa gitu. Sang sutradara sekaligus penulis naskah bahkan secara terang-terangan menyuarakan isu feminisme di filmnya. Pesan feminismenya disampaikan dengan cara yang cukup ekstrim nih. Nah, di isu-isu ini dipadatkan mulai dari pertengahan hingga akhir film yang membuat perasaan menonton cukup campur aduk pada bagian ini. No one rests until this doll is back in a box. Even if nobody else sings along. Sekarang kita bahas dari segi karakternya ya. Setelah menonton film ini mungkin kita akan yakin bahwa Robbie memang orang yang tepat dan seakan lahir untuk memerankan si Barbie ini. Dia terlihat sangat effortless dan juga mengalir begitu saja memerankan stereotipikal Barbie yang naif dan selalu terlihat cantik setiap saat dan juga bisa bersifat jenaka. Ryan Gosling yang memerankan Ken juga gak kalah menarik. Bisa dikatakan dia cukup berhasil ya dalam memerankan Ken yang pembawaannya tuh konyol. Hampir sepanjang film, si Ken selalu bertingkah ekstra dan juga lebay gitu. Dengan kemampuan aktingnya, si Gosling ini bisa membuat kelakuan lebaynya Ken sama sekali gak terlihat cringe dan malah menghibur. Kalau ngomongin soal chemistry, semua aktor yang memerankan Barbie dan Ken benar-benar menciptakan chemistry yang sangat sempurna satu sama lain.
Kalau ngomongin visualnya, siapapun pasti setuju bahwa desain produksi Barbie memang nggak main-main dan juga sangat-sangat niat. Penggambaran Barbie Land di film ini benar-benar berhasil mewujudkan bagaimana bentuk Barbie jika ada di kehidupan nyata, yang penuh dengan warna pink, cerah, dan juga kelihatannya sempurna. Selain desain produksi, mata kita juga benar-benar dimanjakan dengan berbagai fashion yang dikenakan oleh Barbie dan juga Ken. Aku sih cukup optimis ya kalau Barbie masuk dalam nominasi kostum terbaik atau desain produksi terbaik di Piala Oscar 2024. I thought I might stay over tonight. Why? Because we're girlfriend-boyfriend. To do what? Kalau kita ngomongin soal sisi audionya, Barbie juga jelas nggak mengecewakan. Film ini menghadirkan scoring dan juga soundtrack yang benar-benar selaras dengan nuansa yang dibawa oleh filmnya. Selain mata kita yang dimanjakan oleh penonton Barbie, telinga kita juga dibuat enjoy selama mengikuti adegan tiap adegan. Walaupun Barbie ini biasanya dimainkan oleh anak-anak, tapi film ini kayaknya nggak cocok deh buat anak-anak karena banyak mengandung jokes dewasa. Film ini lebih cocok untuk orang dewasa yang masa kecilnya suka Barbie. Nah, setelah kamu nonton review film ini, kamu kira-kira tertarik nggak untuk nonton film Barbie di bioskop? Tapi kalau ke bioskop, kamu jangan lupa pakai outfit yang warna pink-pink ya.